Lee Yang-ae, lahir tanggal 31 Januari tahun 1971, adalah seorang aktris Korea Selatan. Dia dikenal karena penampilannya dalam drama sejarah Korea Daeyeonggem 2003, dan sebagai balas dendam mencari ibu tunggal dalam film thriller kejahatan Park Chan-wook Sympha. Thriller kejahatan Park Chan-wook Sympathy for Lady Vengeance 2005. Untuk penampilannya dalam film tersebut, ia menerima penghargaan aktris terbaik di Festival Film Sitges ke-38, penghargaan film Blue Dragon ke-26, dan penghargaan seni Baeksang ke-42. Lee memulai debutnya sebagai model pada tahun 1991. Setelah tampil di iklan televisi, ia memulai debutnya sebagai aktris dalam drama tahun 1993 How's Your Husband, yang memenangkan aktris pendatang baru terbaiknya di SBS Drama Award. Pada tahun 2000, ia membintangi film thriller misteri Area Keamanan Bersama, yang menjadi film Korea berpenghasilan tertinggi saat itu. Dia mengikuti ini dengan melodrama Hadiah Terakhir, di mana dia menerima pujian atas penampilannya sebagai seorang wanita muda yang menghadapi kenyataan kematian dini. Lee bersatu kembali dengan sutradara Hur Jin-ho untuk membintangi film berikutnya One Fine Spring Day, yang memenangkan aktris terbaiknya di Busan Film Critics Award. Dia juga membintangi serial TV Firework, yang memperkenalkan Lee ke penonton Taiwan. Lee menjadi terkenal di Korea Selatan setelah membintangi drama sejarah Daeyeonggem. Ini pertama kali ditayangkan dari tanggal 15 September tahun 2003 hingga tanggal 23 Maret tahun 2004 di MBC, di mana itu adalah program teratas dengan peringkat pemirsa rata-rata 46,3% dan puncak 57,8%, menjadikannya drama Korea dengan peringkat tertinggi ke-10 sepanjang masa. Lee memenangkan penghargaan Daesang, Grand Prize, di MBC Drama Award, serta penghargaan Top Excellence. Acara tersebut kemudian ditayangkan di luar negeri di 91 negara dan menjadi sangat populer di Asia. Ketenaran Daeyeonggem meluncurkan Lee menjadi bintang Pan-Asia sebagai salah satu bintang Hallyu terbesar. Dia telah diundang untuk mengunjungi Cina Daratan, Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Jepang. Pada tahun 2006, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, NHK harus menggunakan NHK Hall untuk menjadi pembawa acara NHK karena popularitasnya. Perangko yang menampilkan Lee dirilis di Jepang. Dia juga diundang ke Festival Patung Es dan Salju Internasional Harbin 2007. Di Tiongkok, Lee kemudian membintangi angsuran ketiga dalam trilogi pembalasan Park Chan-wook, berjudul Simpati untuk Pembalasan Wanita. Dia dianugerahi aktris terbaik di Blue Dragon Film Award 2005 dan Baeksang Art Award 2006. Untuk penampilannya dalam film tersebut, pada tahun 2006, Lee diundang duduk di bangku juri Festival Film Internasional Berlin ke-56, menjadi aktris Korea pertama yang terpilih sebagai anggota juri Festival Film Internasional. Pada tahun 2007, ia menerima Medal of Culture Merit atas kontribusinya pada gelombang Korea dari pemerintah Korea Selatan. Pada 2015, diumumkan bahwa Lee akan kembali ke televisi dalam serial sejarah SBS Saimdang, Memoir of Colors. Dia akan memainkan peran ganda Sep sebagai Shin Saimdang, seniman dan kaligrafer era Joseon yang terkenal serta dosen sejarah Korea modern. Drama ini tayang perdana pada Januari tahun 2017. Pada tahun 2018, Lee berperan dalam film Bring Me Home, kembali ke layar lebar setelah 13 tahun. Pada tahun 2022, Lee diundang untuk menjadi anggota juri dari Penghargaan Aktor Tahun ini, Festival Film Internasional Busan ke-27. Selain karir aktingnya, Lee telah terlibat dengan beberapa badan amal. Pada tahun 1997, dia pergi ke Ethiopia sebagai duta niat baik LSM. Dia pergi ke Guruntar pada tahun 1999 untuk melakukan acara TV tentang orang-orang di kasta sosial terendah India. Kemudian pada tahun 2001, dia menggambarkan pengalaman ini dalam autobiografinya, A Most Special Love, dengan sebagian bahasa Inggris dan menyumbangkan pendapatan dari penjualan buku tersebut untuk amal. Dia ditunjuk sebagai duta niat baik pada tahun 2004 oleh UNICEF. Dan sejak itu telah memegang beberapa jabatan amal.
Dia telah memberikan banyak donasi ke sekolah dan rumah sakit, termasuk sekolah menengah pertama Chosun di Harbin dan sebuah sekolah dasar di China yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Dasar Liang Ae. Pada 2012, ia menjabat sebagai juru bicara selebriti untuk proyek Donasi Cinta yang diselenggarakan oleh majalah Woman Chosun. Dia memberikan sumbangan untuk membangun sekolah di Myanmar. Pada tahun 2012, Lee meluncurkan bisnis produk organik dan ramah lingkungan untuk anak-anak di Seoul. Pada Juli tahun 2014, media Taiwan melaporkan bahwa Lee secara pribadi telah membantu seorang wanita hamil Taiwan yang sedang berlibur bersama suaminya di Seoul. Karena bayi tersebut memerlukan 2 operasi dan perawatan medis terus-menerus setelah ia lahir, Lee kemudian diberi penghargaan oleh Yayasan Kebudayaan dan Pendidikan Chow Ta Kwan Taiwan. Pada tahun 2016, dia membantu seorang gadis Vietnam yang pergi ke Korea untuk mengobati tumor otaknya dengan menyumbangkan 37 juta won untuk operasi dan tagihan medis lainnya. Di Sri Lanka, dia dikenal sebagai Changumi, dan popularitasnya di sana menyebabkan dibentuknya dana beasiswa Sujata Diani. Sujata Diani pada tahun 2014, ketika dia menyumbangkan $100.000. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada siswa perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. Lee juga menjadi aktris pertama yang bergabung dengan kampanye Berpadu untuk Perubahan dari Gucci untuk mengumpulkan dana dan kesadaran untuk proyek yang mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan keadilan untuk anak perempuan dan wanita di seluruh dunia. Pada 2015, Lee ditunjuk sebagai utusan khusus oleh Komisi Korea UNESCO. Dia mempromosikan kegiatan komisi seperti penggalangan dana dan kampanye untuk memberikan dukungan pendidikan ke negara-negara terbelakang. Pada Maret tahun 2022, Lee menyumbangkan 100 juta won ke Ukraina yang dirusak oleh invasi Rusia, bersama dengan surat penghiburan kepada rakyat Ukraina. Pada tanggal 1 Mei tahun 2022, Lee mendonasikan 100 juta won ke kantor Yayasan Sowon di Provinsi Gyeonggi-do, Kota Yangpyeong untuk membantu pasien yang kesulitan keluar rumah karena kanker masa kanak-kanak atau penyakit langka. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2022, Lee mendonasikan 100 juta won untuk membantu mereka yang terkena dampak banjir Korea Selatan tahun 2022 melalui Korea Foundation for the Disabled. Pada tanggal 3 November tahun 2022, Lee memberikan donasi untuk membantu para korban kerumunan Halloween Seoul melalui donasi ke Yayasan Kesejahteraan Korea untuk Penyandang Cacat. Pada tanggal 22 Januari tahun 2023, Lee mendonasikan 50 juta won kepada warga yang terkena dampak kebakaran di Desa Guryong, Distrik Gangnam, Seoul. Pada tahun 1991, Lee memulai debutnya sebagai model pemula, dikenal melalui iklan TV untuk merek kosmetik Mamonde dari Pacific Chemical. Sekarang Amore Pacific, citra urbannya dengan rambut terangkat dan kerah trenchcoat meninggalkan kesan kuat pada pemirsa. Dan Liang Ae, yang sedang belajar bahasa dan sastra Jerman di Universitas Hanyang pada saat itu, menjadi bintang dengan modifikator Oxygen Lady. Saat itu, Mamonde menjadi merek tersukses dalam sejarah Pacific Chemical. Produk Tropic Orange Makeup yang dirilis pada Maret tahun 1994 mencapai rekor penjualan 1,5 juta unit dalam 2 bulan. Karena popularitas Mamonde dan Liang Ae, pesaing juga mengeluarkan iklan dengan konsep serupa pada tahun 1997. Dia telah menjadi wajah Mamonde selama 10 tahun. Sejak 2007, Lee menjadi duta global brand kecantikan super premium LG Household dan Healthcare The History of Wow hingga sekarang. Pada tahun 2020, Lee terpilih sebagai duta Korea untuk Ferragamo Eyewear. Pada Juli tahun 2022, ia terpilih sebagai model untuk produk baru, Livening Beauty Collagen Ampoule, dari merek kecantikan dalam Lee. Dari merek kecantikan dalam Livening. Pada tahun 2009, Lee menikah dengan Jong Ho Yang, seorang pengusaha Korea Amerika yang 20 tahun lebih tua. Pada tanggal 20 Februari tahun 2011, dia melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan.